Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Priyatna, NIM 2018 06 10177 dari Prodi Akuntansi tahun 2018. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi terkait analisis laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum masuk ke analisis laporan keuangan, di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan terkait profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bereformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak para pedagang eceran. Masuk ke analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengelola, hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Pada umumnya, untuk metode analisis laporan keuangan ada dua. Yang pertama vertikal dan horizontal. Kebetulan dalam penelitian ini saya menggunakan metode horizontal. Langsung masuk ke analisis komparatif. Pada analisis perbandingan neraca, di mana akun-akun pada neraca dibandingkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan untuk pembandingnya di sini saya menggunakan tahun dasar, yaitu tahun 2016. Di sini saya hanya menggunakan 4 akun untuk analisis perbandingan neraca. Yang pertama ada total aset lancar, yang kedua ada total liabilitas, yang ketiga total ekuitas, dan yang terakhir total liabilitas dan ekuitas. Dapat dilihat pada tahun 2017 atas 2016 didapat dari hasil total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016, didapat perubahan absolut. Dan untuk mencari persentasenya dapat dihitung dengan cara total aset lancar pada tahun 2017 dikurangi total aset lancar pada tahun 2016 dibagi total aset lancar di total aset lancar tahun 2016, didapat 7%. Itulah yang dinamakan sebagai perubahan relatif. Dan untuk selanjutnya masih sama cara menghitungnya. Masuk ke analisis laba rugi. Di sini pada analisis laba rugi saya hanya menggunakan 3 akun. Yang pertama pendapatan, laba bruto, dan yang terakhir laba usaha. Untuk cara menghitungnya masih sama. Pada tahun 2017 atas 2016 didapat dari pendapatan 2017 dikurangi pendapatan 2016, didapat hasil perubahan absolut. Dan untuk mencari persentasenya, pendapatan 2017 dikurangi pendapatan 2016 dibagi pendapatan 2016 didapat 5%. Itu yang dinamakan dengan perubahan relatif. Masuk ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ada 4. Yang pertama likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas. Untuk rasio likuiditas, cara menghitungnya sebenarnya banyak cara untuk menghitung rasio likuiditas. Namun di sini saya hanya menggunakan 2 cara untuk menghitungnya. Yang pertama current ratio dan yang kedua quick ratio. Current ratio sama dengan total aktiva lancar dibagi total hutang lancar. Sedangkan asites ratio total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk hasilnya dapat dilihat dari grafik tersebut. Lanjut ke rasio leverage. Dalam rasio leverage di sini juga saya hanya menggunakan 2 cara untuk perhitungannya. Yang pertama total debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva.
Yang kedua, total debt to total equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Untuk cara perhitungannya dapat dilihat pada grafik tersebut. Masuk ke rasio aktivitas. Untuk rasio aktivitas di sini saya juga menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva, dan yang kedua, receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang. Untuk hasilnya dapat dilihat pada grafik. Lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas di sini saya hanya menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, gross profit margin atau GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan, dan yang kedua